Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dengan NIM F551210087. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini saya sudah mereview 3 jurnal yang mendukung topik yang saya angkat, yaitu analisis sentimen pengguna Twitter mengenai boikot produk pro-Israel menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, di sini saya sudah menyusun pendahuluan atau alasan mengapa saya mengangkat topik ini, yaitu dalam era globalisasi dan konektivitas digital saat ini, media sosial telah menjadi saluran utama bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan dukungan, dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap isu-isu sosial dan politik. Salah satu isu yang secara konsisten memicu diskusi dan kontroversi di platform media sosial adalah konflik berkelanjutan antara Israel dan Palestina. Nah, dalam konteks ini, boikot-boikot produk-produk yang terkait dengan Israel telah menjadi salah satu bentuk tindakan yang diambil oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel terkait wilayah Palestina. Boikot ini bisa mencakup produk-produk dari perusahaan Israel atau perusahaan yang dianggap mendukung atau terlibat dalam pendudukan atau eksploitasi wilayah Palestina. Nah, Twitter ini menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer dan berpengaruh di dunia, dan seringkali menjadi tempat di mana diskusi dan kampanye boikot semacam itu merajalela. Maka dari itu, saya mengambil studi kasus di Twitter. Oke, nah di sini saya sudah merangkum beberapa jurnal yang mendukung topik yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama di sini ada jurnal dengan judul Analisis Sentimen Publik pada Twitter terhadap Boikot Produk Israel menggunakan metode naive Bayes, yang disusun oleh Adetiara Susilawati dengan volume 2 nomor 1 Januari tahun 2024. Nah, intinya jurnal ini membahas tentang konflik antara Israel dan Palestina dan bagaimana respon masyarakat terhadap produk-produk yang diboikot tadi. Nah, penelitian ini menggunakan Orange dan klasifikasi naive Bayes untuk menganalisis lebih dari 300 dataset tweet yang diambil melalui proses scraping. Nah, dengan tujuan memahami nuansa, tren, dan variasi sentimen di kalangan pengguna Twitter terkait isu boikot produk tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat cenderung mendukung boikot produk Israel dengan tingkat akurasi klasifikasi naive Bayes mencapai 95%, precision 96%, recall 95%, dan F1 score mencapai 95%. Nah, proses pre-processing data termasuk transformasi, tokenisasi, dan filtering berhasil menghilangkan noise dan mempersiapkan data untuk analisis sentimen yang lebih mendalam. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan aplikasi Orange dalam menganalisis hasil data yang diperoleh melalui tahap scraping, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan algoritma klasifikasi naive Bayes. Kemudian yang kedua di sini ada jurnal dengan judul Analisis Sentimen Netizen Indonesia mengenai Boikot Produk, yang disusun oleh Aldi Munandar dengan volume 3 tahun 2023. Nah, pada jurnal ini membahas tentang boikot produk pro-Israel yang merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan di media sosial, sama dengan jurnal yang sebelumnya. Ini juga membahas tentang produk-produk yang diboikot oleh sebagian besar atau netizen yang ada di Twitter untuk memboikot produk pro-Israel ini. Nah, di sini metodologi yang digunakan oleh peneliti adalah data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teks dari tweet netizen Twitter atau sekarang bernama X. Twitter ini yang akan dianalisis memiliki kriteria yakni bahasa Indonesia dan memuat kata boikot produk. Berbeda dengan model penelitian analisis sentimen yang ada seperti pada artikel dari et al. Tahun 2023, mereka mengumpulkan data tweet menggunakan tweet API pada tools Orange Data Mining.
teknik pengumpulan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan crawl Twitter sederhana. Kemudian di sini ada jurnal yang ketiga, yaitu analisis sentimen terhadap kontroversi fatwa MUI nomor 83B tahun 2023 tentang pemboikotan produk yang terafiliasi Israel, yang disusun oleh Muhammad Yasir dengan volume 5 nomor 4 Maret tahun 2024. Nah, adapun yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang bagaimana kebijakan MUI, khususnya Fatwa nomor 83 tahun 2023 yang membahas aspek moralitas dalam mendukung perjuangan Palestina, menganjurkan untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk terkait dengan Israel, terutama negara-negara yang mendukung penjajahan dan Zionisme semaksimal mungkin. Nah, fenomena ini telah memunculkan berbagai tanggapan reaksi dan muncul sebagai subjek yang trending di seluruh platform media sosial. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi sentimen menggunakan beberapa model klasifikasi seperti naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine Learning atau SVM, dan KNN untuk memahami respon terhadap faktor tersebut. Alat yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah Google Colab. Nah, adapun metodologi dalam penelitian ini adalah pengembangan analisis sentimen dengan menggunakan Cribs DM yang sudah diakui sebagai metodologi penambatan data yang kuat yang dirancang untuk kebutuhan bisnis. Nah, ketiga jurnal ini dapat kita simpulkan itu hasilnya sebagian besar dengan akurasi mencapai 95% masyarakat mendukung dan melakukan gerakan pemboikotan terhadap produk pro-Israel. Ini dapat menjadi landasan bahwa topik yang diangkat sangatlah menarik. Dengan melihat metodologi, cara kerja, serta hasil dalam jurnal tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode naive Bayes sangatlah efektif untuk melakukan klasifikasi guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang respon masyarakat tentang pemboikotan produk pro-Israel melalui media sosial tertentu. Salah satunya yaitu Twitter. Dengan ini kita dapat melihat seberapa besar respon positif, negatif, ataupun netral terhadap topik-topik yang kita angkat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jurnal yang dapat mendukung topik yang saya angkat, yaitu analisis sentimen pengguna Twitter mengenai boikot produk pro-Israel menggunakan algoritma Bayes. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.